Gender adalah hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik itu secara hak, nilai, ataupun perilaku sosial di dalam masyarakat sosial tentunya. Gender sendiri tentu berbeda dengan kodrat. Kodrat merupakan hal yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diubah oleh manusia. Saat ini diskriminasi gender masih terus berlangsung, baik itu dalam tatanan kehidupan sosial ataupun hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Hal ini diakibatkan oleh perspektif pemikiran orang yang masih terbelakang mengenai diskriminasi gender tentunya. Hal ini dalam beberapa dekade terakhir mulai terobati. Namun hal ini tidak menjadikannya tertutupi dan telah berhasil terkendali. Diskriminasi gender merupakan hal yang harus diatasi. Lantas, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kesetaraan gender? Itu yang pertama ada stereotip. Stereotip itu adalah pandangan suatu jenis kelamin terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Bukan hanya itu, penilaian status secara vertikal, jenis kelamin juga terjadi di dalam faktor ini. Pandangan ini pada akhirnya menyebabkan permasalahan ketika suatu pihak dirugikan atau direndahkan. Sebut saja contohnya terkait diskriminasi terhadap kaum perempuan. Perempuan yang dipandang lemah di masyarakat, dianggap tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan, padahal bisa saja di antara mereka ada individu yang memang sering terlatih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada kondisi sosial budaya. Dalam sebuah lingkungan, terkadang kita sering mendengar bahwa perempuan ditugaskan hanya untuk di rumah saja, menjadi ibu rumah tangga atau semacamnya. Padahal mereka bisa melakukan hal seperti yang pria lakukan. Budaya ini memang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi akan menimbulkan ketidakteraturan karena dirasa tak patut. Namun ini merupakan pilihan masing-masing individu. Yang ketiga, ada ekonomi. Berbeda dari dua faktor sebelumnya yang lebih terlihat kebiasaannya, faktor ekonomi lebih mengarah ke penghasilan. Permasalahan gender terjadi kalau upaya yang diberikan ke salah satu jenis kelamin berbeda dengan jenis kelamin lain. Biasanya, beban pekerjaan yang menjadi faktor pembeda, bukan jenis kelamin dari seorang individu. Jika terjadi ketidakmerataan pendapat pada posisi pekerjaan yang sama, maka muncul rasa tidak adil. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap salah satu pihak bisa dideskripsikan telah terjadi. Mereka yang sudah bekerja sesuai diberikan upah lebih rendah hanya karena jenis kelamin yang berbeda. Seperti yang pernah terjadi di Prancis pada abad ke-19, tuntunan terhadap perusahaan atau negara bisa saja terjadi. Setelah mengetahui apa itu kesetaraan gender, lalu bagaimana agar kesetaraan gender dapat terwujud? Dunia itu masih jauh dari pencapaian kesetaraan gender. Apa yang perlu dilakukan agar itu menjadi nyata? Ada 3 tindakan penting yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada kesadaran. Langkah pertama menuju kemajuan adalah kesadaran. Jika suatu masyarakat tidak dapat mengakui kesetaraan gender, perubahan hampir tidak mungkin terjadi. Untuk membuat kesetaraan gender menjadi kenyataan, orang perlu menyadari keadaan saat ini dan manfaat dari perubahan. Yang kedua itu pendidikan. Tanpa pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, pendapatan dan prospek pekerjaan anak perempuan terbatas. Ini memiliki efek domino di setiap bidang kehidupan mereka. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender sejak awal, pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan perlu menjadi prioritas yang utama. Yang terakhir adalah dukungan legislatif. Ada banyak undang-undang dan sistem untuk mendorong ketidaksetaraan gender. Untuk menghancurkan sistem tersebut, undang-undang yang mendiskriminasi perlu dicabut dan undang-undang baru diberlakukan. Undang-undang ini meminta pertanggungjawaban organisasi dan institusi. Pemerintah, legislatif, dan aktivis semuanya berperan dalam proses ini. Oleh karena itu, marilah kita Mewujudkan kesetaraan gender.